Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah, hari ini kita dikurniakan kesempatan untuk buat konten YouTube lagi. Jadi hari ini rungkaian kita adalah rumah kuning yang dipanggil adat Bugis. Jadi insyaallah mudah-mudahan hari ini yang punya rumah kuning ini dia sudah ikhlas dan dia sudah reda untuk buka semua amalan-amalan dia. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi kita berada di daerah Tawau. Mungkin rekaman dia nih kali kita tidak akan kasih tengok siapa yang punya rumah kuning itu, ya, sebab dia terlampau melibatkan aib seseorang. Tapi inilah pengajaran yang kita dapat, bahwa setiap melakukan sesuatu haruslah bersandarkan dengan sanad. Satu, kedua haruslah bersandarkan dengan guru. Maksudnya guru nih, guru yang mengajar kita. Jangan kita memandai-mandai percaya alam-alam goib ini. Tiba-tiba datang bilang keturunan dari si anu, si fulan bin si fulan, si fulan, si fulan. Jadi janganlah. Kalau ada itu berlaku dalam keluarga kita, contoh yang orang tengok video kita kali ini, tolong rujuk kepada orang yang lebih mahir. Jangan terus akun-akun ambil itu bahwa itu keturunan kita. Sebab apa? Menyusahkan keluarga kita, menyusahkan anak-anak kita. Jadi sekarang masalah beliau nih melibatkan anak-anak dia, semua ada masalah. Dia pandai kerasukan, pandai datang, pandai bercakap, pandai, pokoknya yang case ni memang sudah lama lah, sudah lebih kurang berapa puluh tahun sudah. Kalau saya tidak silap mungkin 10 tahun lebih kurang lah begitu. Jadi bila anak-anak dia sakit ini, bila dia pergi jumpa dukun ataupun tukang rawat ataupun orang pandai, jadi orang pandai ini suruh orang buat lagi benda-benda yang tidak baik. Contohnya yang memang tidak ada di dalam ajaran Islam. Bikin lagi ini, turun lagi, macam-macam lah. Disuruh bikin kenduri, talam ini, itulah semua. Tapi masih juga keadaan anak dia ni tidak stabil sampai berapa tahun tu, tidak pandai stabil-stabil. Jadi dia punya anak satu ni hubung kita, Tim Borneo Channel. Kenapa ni kes tidak pandai selesai? Tapi anak dia memang tidak terima ni pendapat bapak dia ni, bahawa benda ni dilakukan. Sebab semua yang dorang jumpa pawang-pawang apa semua, memang begitulah yang perlu dibuat. Tapi sudah dibuat pun tidak selesai. Jadi alhamdulillah atas izin Allah kita sudah berdialog semalam dengan dorang. Walaupun kita punya pendapat dengan pendapat dorang ni agak tidak sependapat, tapi kita coba bagi pendapat yang lebih jelas berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mudah-mudahan video kali ini menjadi iktibar bagi diri kita, termasuk diri saya dan semua sahabat-sahabat yang ada menonton kita punya YouTube kali ini, insyaallah. Jadi kita saksikan video seterusnya. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita menuju ke lokasi di kampung kita tidak jelaskan di sini. Jadi jangan tanya di mana, memang tidak dijelaskan. Cuma kita beritahu di daerah Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat petang, salam damai daripada Tim Borneo Channel. Hari ini kita merungkai misteri berkaitan dengan adat kepercayaan orang Bugis. Jadi semalam kita sudah berunding dan hari ini kita mulakan proses.
proses untuk pembersihan. Jadi sebenarnya itu kita coba untuk merungkailah macam mana boleh berlaku perkara ini ya. Ya, Degul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah dikurniakan kesempatan untuk hadir di daerah Tawau dan coba merungkai adat resam ataupun kepercayaan orang dulu-dulu lah yang melibatkan ya kalau kaum Bugis pun ada kepercayaan dia, kaum Suluk ada kepercayaan dia, kaum Suluk ada kepercayaan dia, masing-masing ada kepercayaan. Jadi ilmu yang kali ini kita bahas adalah ilmu tentang ilmu terikat. Jadi berbahayanya dalam berterikat ini kalau terikatnya yang tersisir ya agak jauh. Jadi kita coba betulkanlah supaya biarlah Allah, biarlah Rasul dan Allah yang kita ada ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan proses kali ini melibatkan satu rumah ya Mus ya, rumah kuning, dan kita akan hancurkan dan kita akan musnahkan. Tapi sebelum kita hancurkan dan musnahkan, kita kena berdialog ataupun berunding dengan yang punya barang ataupun punya ilmu. Tapi bila kita runding dengan beliau, alhamdulillah beliau pun dengan rendah hati, dengan ikhlas, dengan reda untuk dibukakan semua. Tapi sebelum kita membuka nih, kita akan membahas tentang banyak ilmu. Tapi dalam konten kita tidak akan tunjukkan ilmu yang itu. Cuma semalam sih kita proses tentang ilmu itu. Jadi biar beliau lebih paham, lebih tahu apa tujuan dan misi dalam kehidupan kita nih. Jadi insya Allah mudah-mudahan video kali ini banyak pengajaran ya Bang, atas diri kita maupun penonton yang ada di luar sana. Mungkin ada di kalangan penonton yang kurang yakin, kurang percaya, terserah masing-masing dengan kepercayaan. Kita bukan, kami tidak ada cakap benda itu syirik, tidak. Kita tidak akan cakap. Kalau hak, haklah, kalau batil, tetap batil. Jadi biar kita berdialog dengan yang punya ilmu. Alhamdulillah dengan dialog itu semalam lebih kurang 4 jam kita ambil masa untuk bersihkan apa semua, untuk beri kepahaman tentang ilmu, tentang ajaran Islam bagaimana. Jadi beliau pun alhamdulillah mulai sedar pelan-pelan. Jadi kita buka lah barang tuh. Jadi ini pun atas perintah beliau ya, insyaallah. Tapi rekaman beliau tuh tidak ada ya di dalam. Oke Mas, coba cerita Mas macam mana benda ini boleh berlaku, sudah berapa lama dan apa pendapat Mas sejak ikut sih gitu. Kenapa boleh sudah lama, kasih pot suara kata lama sudah nih barang. Itulah jadi kita pertama mula-mula kita percayalah. Setelah kita budak-budak kan, sekali kita kaji, rupanya ini macam salah lah. salah dari segi apa? Agama satu. Kedua berkaitan bangsa jin. Itu jin lah. Kadang-kadang dia pandai masuk lah. Pandai masuk, nyamar. kita pun dia pun tak sedar. Merasuk sama siapa? Merasuk sama itu orang lah yang Iyalah. dia merasuk. Dia pun sekali sedar dia tidak sedar. Tidak tahu apa Tidak yang tahu merasuk. apa yang itu berlaku. Jadi bila merasuk apa yang dorong suruh buat? Banyak macam lah. Ya minta inilah, minta itulah. Macam biasa lah. Nah, Maksudnya lepas minta talam-talam lah, talam lah, apalah. sajin lah kan. Minta telur lah, apalah. Jadi kali sudah dibagi, lama-lama minta. Kadang-kadang dia sakit lagi. Masih juga sakit. Sakit lagi. Jadi berlarutan sampai berapa tahun sakit orang tuh Mus? Macam lama bah. Hampir puluh-puluh tahun juga. Ya lama. Jadi banyak pawang-pawang, banyak dukun-dukun yang tempat orang tuh pergi lah. Yalah, dia Jadi bila dia pergi sana sama juga disuruh buat yang begitu juga. disuruh buat itu kenduri. Macam kalau orang Suluk dia bergajah, kalau Bugis nih nggak tahu mungkin macam kasih- berpenunguk ke apakah Turun pergi sungai lah. turun sungai lah macam-macam lah. Ya. Jadi sama juga itu juga, tapi tidak pandai sembuh-sembuh. Begitu Sudah berapa juga. tahun? Tidak jauh sembuh. Tidak jauh sembuh. Insya Allah lah. Sekarang kita buatnya mungkin lah. Insya Allah. Jadi alhamdulillah sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Semua hidayah itu milik Allah, dan pada bila-bila masa dia beri kepada hamba-hambanya yang ingin mencari jalan keluar daripada perkara-perkara yang merosakkan akidah ya. Jadi mungkin sudah sampai masanya, hidayah itu sudah sampai dan jalan yang hak itu ditunjukkan kepada keluarga beliau. Dan alhamdulillah sebahagian daripada tugasan Borneo adalah seumpama itu. Tapi kita pun tidak memandai-mandai datang-datang terus cakap orang syirik kah, apakah tidak betul semua itu tidak. Kita punya cara tidak begitu. Tapi kita akan berunding dengan keluarga itu untuk merungkai sebenarnya apa di sebalik yang dinamakan adat kepercayaan itu. Adakah betul-betul keturunan wali kah apalah, macam-macam keturunannya. Kita
apabila dirong bersetuju untuk dirungkai, maka kita akan merungkai. Maka di situ berlakulah dialog antara kita dengan yang mereka sangka itu tadi wali kah ataupun yang lain-lain lah. Jadi di situ mulai terbongkar, ya, mulai terbongkar di situ siapa sebenarnya itu yang merasuklah, yang suruh kenduri bertalam-talam lah, apa semua. Kalau tidak buat, anak sakit lah, kita sakit lah, istri sakit. Nah, jadi itu cara dorang untuk menakut-nakutkan supaya kita buat kenduri itu, ya. Kan lebih baik kita direct kepada Allah sih untuk berdoa, dan Allah suruh kita meminta kepadanya, insya Allah dia akan kabulkan mengikut keyakinan masing-masing. Jadi untuk tidak membuang masa, kita teruskan rungkaian kita. Tapi kita tidak akan merakam orang-orang di dalam rumah tuh. Kita cuma mau tahu cerita saja, sebab ini melibatkan aib keluarga. Ya. Doa dulu. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. All my friends are toxic, our ambition is so rude in always negative. Ya, jadi sesungguhnya kita hanya berserah pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Jadi Jangan kasih kena dorong. yang ada di rumah tolong istighfar ya, istighfar. Istighfar sih. Ini dia punya apa? Dia punya apa? Bilang. Masuk kameramen. Jadi ini dia punya alat-alat semua ya, susu, ada kopi lagi satu ya, biasanya lah, tapi yang ini dorong sudah kasih clear tinggal sedikit. Jadi barang-barang yang ada di sini ataupun aura yang paling kuat di sini sudah separuh musnah ya, tinggal kita zahirkan ataupun syariatkan untuk dibakar atas izin Allah. Jadi inilah proses kita di daerah Tawau. Jadi Mus angkat Mus, angkat sekali Musa, ini dulu isi masuk sini Mus. Sekali Musa. Oke, yang ini lagi angkat dulu bersih. Satu kali angkat Mus, jangan sikit-sikit. Air ini tumpah lagi. Ya, itu enggak apa, biar satu kali. Tumpah di situ tilamnya sih satu. Duitnya enggak, duitnya nanti baru dibagi budak-budak sih. Masuk sini, air semua. Nah, itu. Nah, yang lain. Itu kerisnya, simpan dulu sini kerisnya. Itu macam tiada sudah itu Mus, macam bikin potong sudah itu. Nah, itu enggak, itu tiada kosong. Yang lain nanti ini, nah, itu kosong sudah beli, sudah yang air. Nah, itu air semua. Bambu apa tuh Mus? Bambu apa nih? Ini tinggi. Itu enggak kayak kosong tuh, tidak ada apa-apa.
cilengan tujuan dia tuh kan? Ya, Ada cilengan tujuan itu. ya, tidak itu enggak. Ambil garam dulu, Mus. Garam. Ya. Dari belakang lah, garam nampak. Ya, dari belakang situ. Garam nampak. Kita jalan dari belakang. Jadi ini proses dia yang agak kadang-kadang agak sukar. Walaupun yalah macam mana yang kita paham dan pelajari. Mudah-mudahan semua Allah permudahkan urusan kita. Ya, insyaallah. Jadi semalam punya dialog tuh alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Alhamdulillah yang punya ini pun alhamdulillah atas izin Allah terbukalah untuk proses yang barangnya. Selesai, bawa barang. Ya macam tercium bau tangas tuh ya, bau tangas kan. Ini ada keluar bawah gini, belakang ada. Lari dulu si baby ya. Boleh Mas. Nampak orang. Oke, video terus baru. Ambil plastik Mas supaya tak kebakar. Oke, tukang rekam kita pun tadi tercium bau kemenyan ya, bila kita siram dengan garam tadi. Udah kosong lama lah, alhamdulillah. Itu kan pisau. Apa ini biar dia beli duitnya sih lah. Yang lain kita mesti dapat.
Jadi proses kali ini bukan bilang sekadar proses, tapi memang bahan-bahan dia pun memang banyak lagi lah di dalam tuh ya, macam-macam. Jadi yalah kita proses. Lagi satu batu lagi ada ya. Biasanya orang suka batu-batu kadam lah, apalah, begitulah kepercayaan orang. Jadi batu pun disimpan. Tidak, minyak ambil. Ada minyak. Apa-apalah, minyak apalah. Karena plastik bahan, kau ambil dulu kertas sama plastik. Tidak kelar. Nah, patah telur. Diesel boleh lah. Ya, boleh itu. Boleh juga itu diesel. Diesel lagi bagus. Jangan dikasih tinggal walaupun sedikit. Itulah kita mau cek betul-betul dia punya. Oke. Bang Guru tolong pegang kamera dulu sebab kita mau suruh kita punya kameramen Azam. Oke, mana kiblat? Kiblat. Ya, ini. Miring sedikit kan begini Pak dia. Itulah macam-macam ini. Kedudukan kiblat tuh. Salah sini sedikit. Sedikit gini. Sedikit lagi gini. Miring ke sana. Oke. Kiblatnya. Ada. Diesel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini dong. bawah mas. Ini yang atas mas. Di sini. Di sini. Angkat. Di bawah mas. Taruh itu di bawah. Kayu. Itu baru taruh di bawah.
proses itu. Itu taruh di bawah. Taruh di bawahnya, Mus. Nah, di bawahnya. Boleh lah sudah. Boleh sudah. Taruh sini, jangan kebakar kepala lain. Kepala lain itu jangan kebakar. Sorong-sorong ke sini apinya, Mus. Jadi Bang Guru, biar sepertinya sampai video kita punya video kali ini biar sampai di sini atau ada pesanan. Jadi begitulah proses kita untuk membakar ataupun memusnahkannya. Ini pun sekali lagi saya ingatkan, bukan kita Memandai-mandai. kita suka membuat memandai-mandai, tapi kita sudah melalui proses perbincangan muzakara semalam, lebih kurang dalam 4 jam 3 jam semalam kita sudah bincang dengan beliau. Dan alhamdulillah, seperti mana yang kita katakan, hidayah itu milik Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Pengasih Penyayangnya. Kalau kita memohon kepada Allah, sentiasa meminta jalan yang lurus, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, insyaallah Allah satu masa akan diperkenankan kita punya doa, ya, sebab kita mencari jalan yang benar. Semua kita begitu. Jadi tidak ada mau pilih jalan yang tidak baik atau jalan yang tidak benar atau jalan yang batil. Kita semua mau jalan yang diradai, yaitu ihdinas siratal mustaqim, seperti mana dalam petikan ayat surah Al-Fatihah, ya, itulah selalu kita baca dalam setiap sholat kita 5 waktu. Ya, jadi alhamdulillah begitu proses kita tadi, dan mungkin selepas ini kita akan ada proses rawatan lagi lah, tapi itu kita tidak rakam lah, ya, sebab ini takut melibatkan aib orang. Jadi Adik Guru, apa pesanan? Baik. Alhamdulillah, atas izin Allah dan kehendak Allah, ialah kita bukan orang bijak, bukanlah orang yang pandai, bukanlah orang cerdik, tapi selagi kita berlandaskan dengan syariat Islam, tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, insyaallah Allah akan membimbing kita melalui guru yang kita ada ataupun pelajari. Jadi alhamdulillah, atas izin Allah, inilah kasih sayang Allah. Setiap yang batil pasti akan musnah. Tunggu masa bila saja. Walaupun batil ini sudah dilakukan berpuluh tahun, tapi atas izin Allah dan kasih sayang Dia, akhirnya tercapai juga untuk kita memusnahkan, ya. Alhamdulillah. Jadi
ialah pengalaman saya terlampau banyak ya, sukar untuk kita jelaskan. Jadi begitu sialah Bang Guru. Jadi alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa pengasih dan penyayang bagi hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya ya insyaallah. Jadi kita akhiri kita punya rungkaian di sebalik yang nyata, yaitu dipanggil katil-katil kuning ya. Panggil katil-katil kuning. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beramal dan perbanyakkan istighfar, banyakkan selawat, teruskan beramal. Assalamualaikum. Mapakoe poinka konsoi magsukul alabana bisai. Bye. Assalamualaikum. Panas pula itu.